Selamat malam, Bapak Robert Pasaribu. Selamat pagi, Ibu Cynthia. Oke. Lalu dia buku. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Regina. Selamat Suster, malam, Pak Robert. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua malam ini? Semoga kita semua sehat-sehat dan keluarga kita juga berbahagia adanya. Kita patut bersyukur karena kita masih diberikan Tuhan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti doa kerahiman ilahi malam ini sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan yang Maha Pengasih. Dan juga malam ini kita akan mengikuti pengajaran yang akan dibawakan oleh pastor kita, Pastor Niko. Adapun tema yang akan dibawakan pastor pada malam ini adalah kehidupan yang berdampak besar bagi orang lain. Seperti apa kehidupan yang berdampak besar bagi orang di sekitar kita? Mari kita mengikuti pengajaran ini dengan tekun. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pengajaran ini dan semakin menumbuhkan iman kepercayaan kita. Sebelum memulai pengajaran ini, mari kita mohonkan kepada Bunda Maria agar mendoakan rencana kita ini sehingga semua nantinya berjalan dengan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kepada pastor kami, Pastor Niko, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita sekarang berada. Teks kitab suci yang menjadi permenungan kita untuk memperdalam kehidupan yang berdampak besar bagi orang lain adalah Matius bab 5 ayat 13 sampai ayat 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Kita sebentar berhenti dalam teks ini sebelum kita masuk nanti ke salah satu teks lain yang sangat indah bila kita renungkan. Bila kita melihat teks dari kitab suci ini, kita melihat bahwa Kristus menginginkan kita menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain, menjadi cahaya, menjadi pembawa rasa kepada orang lain. Menunjukkan kebaikan, kualitas hidup kepada orang lain bukanlah suatu kesombongan, melainkan suatu kesaksian. Ini harus kita garis bawahi. Menunjukkan kebaikan kepada orang lain, menuntun orang lain lewat perkataan kita yang baik, bukanlah suatu kesombongan, tetapi suatu kesaksian. Sebab itu dikatakan oleh Yesus, terangmu bercahaya di depan orang. Karena dengan melihat perbuatan kita yang baik, kita tidak memuliakan diri kita sendiri, melainkan siapapun yang melihat kita, memuliakan Bapa kita yang di sorga. Dan Yesus mengatakan, bila pelita itu harus diletakkan di atas kaki dian untuk menerangi semua orang di dalam rumah. Dengan demikian seluruh rumah itu mendapatkan terang, mendapatkan cahayanya. Maka sekali lagi kebaikan itu harus berdampak besar bagi orang lain. Judul dari permenungan kita adalah kehidupan yang berdampak besar bagi orang lain. Berdampak besar bisa berarti dampak positif dan dampak negatif. Tentu sebagai putra-putri cahaya yang telah dibaptis oleh Allah dalam namanya sendiri oleh imam yang membaptis kita, kita harus mewartakan terang, membawa terang, dan menjadi pembawa rasa cinta kepada orang lain lewat yang diumpamakan oleh Yesus dengan garam dunia tadi. Kehadiran kita harus membawa suatu cita rasa yang baik, cita rasa yang membuat orang merasa bahagia. Dengan demikian, kehidupan kita berarti dan berdampak besar yang positif bagi orang lain. Kemudian bagaimana cara supaya kita mampu menjadi cahaya dan garam bagi sesama kita? Maka kembali kita lihat satu teks lagi, teks dari Injil Matius bab 13 ayat 1, ayat 3 sampai ayat, saya baca nanti sampai ayat ke-16 saja. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata, kata dalam perumpamaan kepada mereka.
karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk berdampak besar bagi orang lain, kita harus menjadikan diri kita tanah yang subur, yang mendengarkan sabda Allah, merenungkannya dalam hati, serta sabda itu menjadi benih yang subur dalam hati kita, yang menghasilkan buah yang berlipat ganda. Dan setiap hal yang berbuah, bukan pohon itu sendiri yang akan menikmati buahnya, tetapi orang lain atau yang menaburkan atau yang menanam atau orang di sekitarnya itu yang menikmati buahnya. Maka bila kita berbuah dalam hidup kita, orang lain yang akan merasakan dampak yang sangat positif dari apa yang kita perbuat itu. Itulah dampak besar bagi orang lain di sekitar kita bila kita menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan buah 100 kali lipat, seperti yang dikatakan oleh Injil tadi, dikatakan oleh Yesus dalam penginjil Matius ini. Maka dengan demikianlah kita menjadi terang, menjadi garam bagi masyarakat, bagi sahabat-sahabat kita, bagi keluarga kita. Dengan menjadi garam dan terang itu, caranya adalah pertama-tama harus menjadi tempat benih sabda yang subur. Menjadi tempat kediaman sabda Allah yang menyuburkan diri kita sendiri. Dengan demikian, kita akan memiliki keutamaan-keutamaan yang akan menjadi berdampak besar bagi orang di sekitar kita. Tidak mungkin seseorang bisa merasakan manfaat dan buah-buah rohani serta buah-buah kesegaran dalam diri kita, dari diri kita, bila kita tidak menjadi pribadi yang subur, yang mengembangkan talenta-talenta kita, rahmat Allah yang ada dalam diri kita, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu yang tercinta, ada beberapa tips yang membuat hidup kita semakin bermakna dan bisa dirasakan secara sederhana oleh orang lain. Sederhana tetapi meyakinkan, berdampak besar bagi orang lain. Yang pertama, tomat. Nah, tomat di sini bukan berarti buah-buahan. Tomat adalah singkatan dari tolong, maaf, terima kasih. Tomat. Tolong, maaf, terima kasih. Ini adalah menampakkan kualitas diri kita yang bila menginginkan pertolongan dari orang lain atau bantuan dari orang lain, pertama-tama kita mengucapkan, tolong Bapak, tolong Ibu, tolong anakku. Dan bila kita bersalah, kita berani untuk mengatakan maaf. Tidak menegarkan hati kita untuk bersikeras dengan kehendak kita. Bahkan kadang-kadang walaupun kita merasa tidak bersalah, tetapi untuk mencairkan suasana dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam kerja, kita juga harus berani mengatakan maaf. Mungkin karena kehadiran saya, situasi menjadi kurang akrab, harmonis satu sama lain. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengucapkan terima kasih. Sekecil apapun yang kita terima, bantuan dan pertolongan orang lain. Jadi tomat. Kita ingat tomat, tolong, maaf,
dan terima kasih. Yang kedua, mari kita belajar untuk tepat waktu. Tepat waktu dalam banyak hal. Tepat waktu dalam melakukan tugas-tugas kita. Tepat waktu hadir dalam pertemuan lingkungan. Tepat waktu dalam rapat. Tepat waktu dalam melakukan apapun tugas-tugas kita. Dengan demikian kita akan berdampak positif bagi orang lain. Yang ketiga, yang mungkin cukup berat, tidak ringan, adalah mampu mendengarkan keluh kesah orang lain. Kita diundang untuk menjadi orang yang mampu mendengarkan keluh kesah orang lain. Menjadi orang yang sabar mendengarkan orang lain. Yang berikut, ini mungkin juga kelemahan beberapa imam, karena begitu banyak umat, dan saya sendiri pun di grup LPF ini, hampir boleh dikatakan saya tidak banyak mengingat nama-nama semuanya. Maka dikatakan salah satu hal yang membuat hidup kita berdampak positif besar bagi orang lain ialah bila kita mampu mengingat nama seseorang. Kita ingat namanya. Saya melihat ada Ibu Floren di sini, ada Ibu Farini di sini, Ibu Henny, Tobing, Ibu Rita, Bapak Robert, ada saya lihat juga Bapak Purba tadi, Ketua Lingkungan Polonia, saya lihat juga tadi hadir di sini, Bapak Roni. Jadi dengan mengingat nama, seseorang itu merasa dia dicintai, dia diterima, dia dihargai, dia diingat. Orang-orang yang tidak saya sebut namanya tadi, karena sudah sering kita lihat bertemu di sini, wajahnya belum tentu juga kita mengingat namanya. Maka salah satu cara untuk menjadikan kehidupan yang positif, aura positif kepada saudara-saudara kita adalah mengingat nama mereka. Oleh sebab itu dalam doa pun akan sangat cepat kita ingat nanti. Ya Tuhan, berkatilah Kusnen Chandra, Alice, Anastasia, Anna Frida, Jewi, berkatilah Agatha, Agnes, Lisa, Handa, Ani, semua yang ada di grup ini. Coba kita mengingat nama mereka satu persatu. Dengan demikian kita akan menjadi saluran berkat Allah bagi mereka. Yang kemudian kita ingat jaga keseimbangan antara kerja dan hidup. Jaga keseimbangan antara kerja dan hidup. Ya, kita bisa menjadi orang yang alkoholik. Bukan alkoholik, maaf. Workaholic, bekerja terus. Lupa kesehatan, lupa makan, lupa minum. Tidak minum air putih sesuai dengan usul atau saran kesehatan. Kita lupa minum. Padahal AC di ruangan kita mungkin begitu kuat sehingga bisa menyerap juga cairan-cairan dalam tubuh kita. Tidak kita sadari. Kita lupa minum. Kita kurang menjaga keseimbangan antara kerja dan hidup. Bahkan mungkin juga kita melupakan doa karena begitu bekerja siang dan malam. Yang berikut, mari kita juga mau menulis surat cinta kepada sahabat-sahabat kita. Mengapresiasi orang yang kita cintai dengan segala apa yang dia buat. Misalnya, si suami ada prestasinya. Kita harus puji, bagus sekali Bapak ya. Ibu juga bagus sekali, anakku kamu pintar sekali. Mengapresiasi, menulis surat cinta kepada mereka sebagai apresiasi kita. Sekarang sudah ada WhatsApp, sudah ada Instagram, sudah ada pesan-pesan lain. Tapi kebiasaan menulis surat itu ternyata menjadi sangat langka. Padahal bila kita menulis surat mungkin itu akan lebih bermakna, diingat lebih lama, dan akan disimpan sebagai koleksi cinta yang dia ingat selama hidupnya. Mungkin Ibu Farini mungkin yang senior kita di sini sekarang, saya tidak tahu apakah masih ada lebih senior dari yang lain yang hadir di sini. Saya juga dulu masih SMA dulu, belum kenal handphone dan sebagainya. Semua dengan surat. Dengan surat. Nah, nanti dibuat di judulnya nanti surat itu, Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Nah, kemudian nanti di ujungnya kita tulis 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tak sempat,
surat ini harus dibalas. Wah, itu indah sekali. Kemudian dikatakan lagi, kalau kita sedang jatuh cinta, isi pantunnya adalah, dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalaulah boleh saya bertanya, Ibu Florentina siapa yang punya? Misalnya ya. Begitu contoh-contoh bahwa kita mengapresiasi hati orang yang sedang bergembira, yang kita cintai itu. Dengan begitu dia merasa bahagia. Kemudian, mari kita mencari hiburan yang bisa membuat kita tertawa. Jadi tidak selamanya kita mau sedih, menangis, cerewet. Ya, sesekali kita mari mencari hiburan yang membuat kita bisa tertawa bersama, mungkin di tengah-tengah keluarga kita atau kelompok kita. Kadang-kadang kita bisa menonton film komedi yang membuat kita tertawa bersama, sehingga kualitas hidup kita, energi hidup kita lebih kuat, imun tubuh kita lebih kuat bila kita banyak tertawa dan bergembira. Dan kemudian mari kita juga membangun persahabatan yang baik. Membangun persahabatan yang baik. Relasi yang baik satu sama lain. Membangun persahabatan yang baik. Saya sangat bahagia melihat kelompok LPF ini. Walaupun belum pernah, banyak dari antara kita belum pernah ketemu satu sama lain secara langsung berjabat tangan, tetapi saya melihat hati Bapak Ibu adalah sahabat-sahabat yang baik. Dan ini adalah suatu jejaring persahabatan iman yang sangat mendalam. Dan itu dikatakan juga dalam kitab Amsal kan, sahabat itu menjadi saudara dalam kesukaran. Persahabatan yang baik itu akan membuat hidup kita lebih berbahagia dan berdampak besar bagi orang lain. Kemudian kita harus tips berikut, mari kita menghindari rutinitas yang berdampak buruk bagi kesehatan kita. Karena bila kita melakukan rutinitas yang berdampak buruk bagi kesehatan kita, misalnya kita bangun terlalu siang, terlalu sering bangun terlalu siang, minum kopi terlalu banyak, tidur terlalu larut malam, kita menjadi kurang sehat, bagaimana kita bisa berdampak positif, berdampak besar bagi orang lain. Kita sudah tahu bahwa rutinitas itu kurang baik bagi kesehatan kita, tetapi kita masih terus melakukannya. Karena sudah menjadi kebiasaan yang salah bagi kita. Mari kita menghindari rutinitas yang baik, yang kurang baik itu, supaya kita sehat. Bila badan kita sehat, kita berdampak besar bagi orang lain. Pertama-tama, berdampak besar bagi keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian kita menjadi cahaya bagi sesama kita. Kita menjadi terang, berdampak bagi orang. Bila misalnya kita, ya contoh sederhana, kita masak sayur, tidak ada garam, pasti rasanya tidak ada. Maka bila ada garam, mulai ada rasanya, mulai enak. Dengan kehadiran kita, Yesus mengatakan kita menjadi garam. Dengan kehadiran kita ada rasa persahabatan, ada rasa cinta di antara kita. Kemudian saya pernah mendengar, membaca, dan melihat satu YouTube dari 7 Habits yang ditulis oleh Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Ini adalah buku pengembangan diri yang ditulis oleh Stephen Covey ini, sudah terjual 15 juta keping dalam 38 bahasa. Itu mulai terbit pada awal tahun 1989. Pendekatan efektif dalam mencapai tujuan dan menyelaraskan diri pada apa yang disebut oleh Stephen Covey sebagai prinsip etika karakter yang bernilai universal dan abadi. Dia mengatakan bahwa untuk menjadi pribadi yang berdampak positif besar bagi orang lain, yang pertama kita harus menjadi orang yang proaktif. Jadilah proaktif. Artinya berinisiatif, proaktif. Stephen Covey mengatakan itu adalah dari responsibility, response artinya tanggung jawab, dan ability kemampuan. Berarti kemampuan kita bertanggung jawab, berinisiatif, dan ini menjadi karakter kita untuk kemandirian.
Dan itu adalah salah satu yang sangat penting ditekankan dalam buku Seven Habits. Yang kedua, dikatakan oleh Stephen Covey, mulailah dari akhir dalam pikiran kita. Artinya, bila kita memiliki suatu proyek atau target, kita harus membayangkan hasil akhir dari perjuangan kita itu. Dalam pikiran kita sudah harus tersusun dengan sistematis hasil akhir dari perusahaan ini untuk apa, bagaimana akan maju, dan sebagainya. Sudah ada bayangan yang positif dalam pikiran kita. Itu dikatakan Stephen Covey. Dan yang ketiga, dikatakan tentang manajemen waktu. Dahulukan yang utama. Dikatakan, mari kita merencanakan, mengeksekusi, prioritaskan tugas-tugas yang sangat-sangat penting berdasarkan skala kepentingan, skala prioritas. Melakukan tugas-tugas itu dengan skala prioritas itu. Nah, ini akan membentuk karakter pribadi kita. Dan bagian kedua dikatakan untuk kemenangan publik atau interdependensi yang harus dilakukan untuk menuju kemenangan publik supaya semakin berdampak besar bagi orang lain. Itu kebiasaan yang keempat. Dari urutannya dia keempat. Tetapi dari segi manage-nya dia untuk mencapai kemenangan publik. Itu adalah berpikir menang-menang, win-win. Berpikir menang-menang, artinya saling menguntungkan satu sama lain. Tidak ada istilah demi kemenanganku maka aku sendiri yang harus menang, orang lain harus kalah. Stephen Covey menawarkan suatu hal yang sangat menarik. Dia mengatakan kita harus berpikir menang-menang. Saya menang, engkau menang, dia menang. Jadi bukan menang kalah, tapi sama-sama menang. Artinya saling menguntungkan. Artinya juga nilai dan hormati orang lain dengan mencapai tujuan yang sama untuk menang. Karena semua orang adalah suatu resolusi jangka panjang yang lebih baik. Bila kita sama-sama menang, bila hanya satu yang menang, itu akan membuat kelemahan dalam menjaring relasi atau sinergi yang akan dibuatnya dalam kebiasaan berikut, kebiasaan yang mengembangkan diri yang berikut. Maka kebiasaan kelima dalam konteks kemenangan publik atau interdependensi ini adalah berusaha untuk mengerti orang lain lebih dahulu, baru kemudian dimengerti. Berusaha untuk mengerti orang lain lebih dahulu, baru kemudian daripada dimengerti. Ya, ini sangat Kristiani ya. Lebih memahami, lebih baik mencintai daripada dicintai. Memahami daripada dipahami. Dan dikatakan dengan cara inilah kita menggunakan cara empati kepada orang lain. Ini menciptakan suasana kepedulian kepada orang lain. Ya, untuk merespon orang lain dengan cara yang positif, dengan cara perspektif positif. Dan kemudian kebiasaan yang keenam untuk mencapai kemenangan publik adalah bersinergi. Seperti yang saya katakan tadi, ada sinergi satu sama lain. Mengembangkan kekuatan dari beberapa orang melalui kerjasama tim yang positif. Yang positif, kerjasama tim yang positif. Ya, bersinergi satu sama lain. Saling memberikan respon positif, membangun kekuatan secara positif secara bersama. Mencapai tujuan untuk hal yang membuat kita puas secara batin dan hasilnya juga memuaskan kita. Karena apapun yang akan kita tuju tidak akan bisa kita lakukan secara sendiri. Kita membutuhkan sinergis yang sangat baik satu sama lain untuk mencapai sesuatu baik untuk kita maupun untuk perusahaan maupun untuk kerja tim maupun untuk suatu tujuan rohani atau tujuan kegerejaan perlu sinergis satu sama lain. Dengan demikian kita mendapatkan suatu performa terbaik dari sekelompok orang, dari komunitas,
dan itu menjadi kontribusi yang sangat berarti untuk memajukan tujuan-tujuan atau harapan kita secara bersama, atau perusahaan kita, atau hal-hal yang akan kita targetkan bersama. Dan yang kemudian yang perlu adalah pembaruan diri. Ini adalah disebut sebagai kebiasaan ketujuh, adalah mengasah gergaji kita. Seimbangkan dan perbaharui sumber daya, energi, dan kesehatan kita sendiri. Diceritakan oleh Stephen Covey, ada seorang anak muda yang diterima untuk perusahaan penebangan pohon. Dan dikatakan oleh pemimpin perusahaan, engkau akan menjadi pekerja yang mantap di perusahaan ini bila setiap hari engkau bisa menebang pohon sebanyak 200 pohon setiap hari. Dan hari pertama, pemuda itu begitu bangga atas hasilnya. Karena dia tidak hanya bisa menebang pohon sebanyak 200, tetapi 300 pohon bisa dia tebang. Tetapi setiap hari, setiap minggu, kualitasnya semakin menurun. Bahkan sampai tidak mencapai 100. Lalu dia termenung, apa yang terjadi? Lalu pemimpin perusahaan mengatakan kepadanya, mengapa begitu kualitasmu sekarang tidak lagi seperti yang pertama? Saya tidak tahu. Kemudian pemimpin perusahaan mengatakan, sudah kapan kamu terakhir sekali mengasah gergaji yang ada padamu? Baru kemudian dia menyadari, ternyata dia tidak pernah mengasah gergaji yang adalah senjata utama untuk menebang pohon. Maka bila kita ingin berdampak besar bagi orang lain, kita juga harus menyeimbangkan, memperbaharui sumber daya kita, pikiran kita, mencas diri kita dengan firman Tuhan, dengan olah rohani, dengan doa, dengan membaca, dengan bersemedi, dengan istirahat yang baik, agar kita mampu untuk kembali menghasilkan atau mendapatkan sesuatu yang maksimal, yang akan menjadi dampak besar bagi sesama kita. Kesehatan kita harus tetap jaga, dengan demikian kita akan mampu berdampak baik bagi orang lain. Karena walaupun hal-hal yang lain kita miliki, tetapi bila kesehatan kita terganggu, kita tidak menjadi efektif lagi untuk melakukan segala hal, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk kesejahteraan bersama. Tuhan akan selalu membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Pendapat-pendapat motivator-motivator ini adalah sebagai sarana untuk kita untuk merenungkan. Tetapi yang pertama adalah firman Tuhan menjadi pelita bagi langkah kita dan terang bagi hidup kita. Itu yang menjadi kekuatan kita. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus menjadi tanah yang subur, tempat sabdanya ditaburkan. Dengan demikian kita akan berbuah 100 kali lipat yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dan dengan itu kita mampu menjadi cahaya dan menjadi garam bagi sesama kita. Tuhan akan membantu kita bila kita berserah diri kepadanya dan merendahkan diri di hadapannya. Dia pasti tolong anak-anaknya yang selalu memohon belas kasih dan pertolongannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pastor Niko atas pengajarannya yang sangat indah, sangat luar biasa malam hari ini. Sangat lugas, simple. Mudah-mudahan kami semua, kita yang ikut pada malam hari ini, bisa mengambil hikmah atas pengajaran yang sudah diberikan oleh Pastor Niko pada malam hari ini. Ada beberapa poin yang bisa saya catat untuk
kita ambil rangkuman yang paling utama, jadilah terang dan garam dunia, yang diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 tadi. Kita tidak perlu muluk-muluk harus berbuat sesuatu yang spektakuler agar berdampak besar kepada orang lain. Tapi hal-hal kecil saja yang bisa kita lakukan secara konsisten dalam diri kita, secara terus-menerus, juga akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita, baik anggota keluarga kita, baik orang-orang di sekeliling kita, di komunitas kita, atau di lingkungan kita. Ada beberapa tadi poin yang bisa saya catatkan, seperti filosofi tomat, membiasakan diri kita dengan meminta tolong, mengatakan maaf, mengucapkan terima kasih, maka akan membuat suasana orang-orang di sekeliling kita menjadi nyaman. Kemudian kita membiasakan diri untuk menghargai waktu dengan tepat waktu, berjanji sehingga tidak mengecewakan orang-orang yang akan berhubungan dengan kita. Kemudian kita mencoba mampu mendengar keluh kesah orang lain. Jangan hanya kita saja yang berkeluh kesah, tetapi mampu mendengar keluh kesah orang. Kemudian untuk menggembirakan orang-orang di sekeliling kita, mari kita ingat nama-nama orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, di kelompok kita. Ini akan hal kecil tetapi akan membuat aura kekompakan di dalam kelompok kita. Kemudian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa menjaga keseimbangan antara bekerja dan hidup. Jangan hanya melulu kerja ngejar target, tetapi akhirnya nanti kita sakit, maka berhentilah segala-galanya impian kita. Kemudian kita mencoba untuk memperhatikan sahabat-sahabat kita, menegur sapa, dengan juga mengapresiasi, menghormati, menghargai, memuji, sehingga orang itu menjadi bahagia, senang, dan akan meningkatkan kebaikan yang akan dibuat. Yang ketujuh, mari kita juga memberikan hiburan kepada diri kita, supaya kita tidak terjebak dalam rutinitas kita. Mari kita membuat rileks diri kita dengan mencari hiburan-hiburan yang membuat kita senang. Nomor 8, mari kita bangun persahabatan yang baik dengan teman-teman kita. Yang ke-9, hindari rutinitas yang berdampak buruk bagi kesehatan kita, seperti tidur larut malam, merokok, atau hal-hal yang bisa membuat kesehatan kita terganggu. Ada lagi tadi cara-cara yang disampaikan oleh Pastor Niko,
dari bukunya Stephen Covey yang Seven Habits. Ya. Untuk menjadi pribadi yang berdampak besar, harus kita proaktif. Jangan acuh tak acuh, tidak mau tahu, tetapi kita ikut berperan, terlibat dengan kegiatan yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, dari Stephen Covey tadi, ya, mulailah dari akhir pikiran kita. Bagaimana dampak terakhir hasil daripada pekerjaan itu? Mari kita berpikir untuk mengerjakan hal tersebut. Yang ketiga, kita dahulukan yang utama, skala prioritas untuk kebersamaan, bukan untuk kepentingan kepribadian, untuk pribadi kita. Yang keempat, berpikirlah untuk win-win solution. Everybody happy. Bukan hanya untuk egois kemenangan kita, kepentingan kita, kegembiraan kita sendiri. Yang kelima, berusahalah mengerti akan orang lain. Yang keenam, kita mencoba untuk bersinergi, kerjasama tim, kelompok, komunitas, untuk tujuan bersama. Mungkin kalau kita sendiri akan mengerjakannya akan berat untuk mencapai sukses. Tetapi dengan kebersamaan, dengan tim, target akan bisa tercapai dengan ringan. Yang ketujuh, yang terakhir, ya, kita harus memperbaharui diri kita. Kita harus memperbaiki diri kita sesuai dengan perkembangan yang ada pada masa sekarang. Kita tidak bisa stagnan dengan apa yang ada pada diri kita, tapi kita harus berinteraksi, bergabung dengan apa yang terjadi pada saat sekarang. Kira-kira itu yang bisa saya simpulkan dari pengajaran yang diberikan oleh Pastor Niko pada malam hari ini. Kiranya bisa kita, komunitas Love Praying Family, mendapatkan hikmah untuk kita pakai di dalam kehidupan kita di hari yang akan datang. Terima kasih Pastor Niko. Terima kasih Bapak Robert. Ya. Selanjutnya, pada malam yang berbahagia ini, pada malam minggu yang cerah ini, kita akan mengikuti sharing yang akan dibawakan atau akan diberikan oleh Ibu Cynthia yang sudah begitu berupaya untuk bisa bergabung pada malam hari ini bersama kita. Padahal Ibu Cynthia lagi repot-repotnya sekarang. Tetapi Ibu Cynthia bersedia dan berupaya untuk bergabung dengan kita pada malam hari ini sehubungan dengan tema yang kita bicarakan pada malam hari ini. Kepada Ibu Cynthia, kami berikan waktu dan tempat untuk sharingnya. Silakan Ibu Cynthia. Terima kasih Pak Robert. Ya, Ibu. Selamat malam Bu Regina, Pastor Niko, Selamat dan malam. semua pendoa yang terkasih. Selamat Selamat bertemu malam, Ibu. kembali pada malam hari ini. Berbahagia bisa berada bersama pada malam hari ini. Memang akhir-akhir ini saya sibuk sekali dalam mempersiapkan pertemuan yang harus diselesaikan di bagian pekerjaan yang saya tangani sebagai lay coordinator untuk Asia. Jadi sebagai satu tanggung jawab yang harus saya selesaikan.
Jadi saya harus segera menyelesaikan semua persiapan dimulai dari novena kerahiman ilahi. Suatu tugas yang sungguh tidak mudah untuk mempersatukan kembali negara-negara yang telah kita jajaki selama ini untuk bersatu di dalam kerahiman ilahi sejak dari masa pandemik ini. Jadi kami tidak mempunyai kesempatan untuk bisa berkomunikasi, pertemuan-pertemuan ataupun rapat yang selalu kami adakan menjelang kongres. Jadi kali ini sungguh-sungguh sejak pandemik, saya kira udah setahun lebih tidak ada kegiatan apa-apa. Tapi ya kita harus bersyukur ya dengan adanya virtual meeting melalui Zoom. Akhirnya ini saya melihat segi positifnya, bisa membawa kembali kita untuk menjadi satu, walaupun di negara-negara yang berbeda tempatnya. Jadi untuk memulai itu semua, itu sebuah tantangan yang besar, sebab untuk mempersiapkan itu semua, saya kira pertama, kita harus mendapat dukungan penuh dari tiap-tiap koordinator, dari tiap-tiap negara. Jadi, bila kita komunikasi kurang terhadap mereka, tentu mereka tidak mensupport kita dengan baik ya. Jadi saya bersyukur sekali, walaupun pandemik terjadi, tetapi kesiapan diri mereka dalam mendukung itu luar biasa besarnya. Sehingga saat menjelang untuk mempersiapkan novena, di situ saya punya kerinduan bagaimana membawa kesatuan ini kembali menjadi satu. Jadi di samping itu tentu saya harus mendapat izin dulu dari koordinator Uskup se-Asia untuk kerahiman ilahi dan juga dari sekretaris jenderalnya yaitu Pater Prospero yang berada di Manila. Dengan izin mereka baru kita boleh menjalankan semuanya dengan baik. Jadi saat menjelang masa masuk ke pekan suci, dadakan semuanya itu harus disiapkan sampai harus mencari speaker, pembicara yang merayakan misa kudus. Dan semua itu ya berkat karya Roh Kudus, sehingga dalam waktu singkat bisa saya temui pembicara-pembicaranya dan juga presider untuk membuat misa kudusnya dan bagaimana merelasikan dari negara ke negara yang bersangkutan untuk bisa mengelingkan connection-nya sehingga bisa diadakan Zoom meeting melalui YouTube. Jadi ini memang suatu anugerah dari Tuhan. Saat pertama saya bertemu dengan teman devoti untuk kerahiman ilahi di Singapura, beliau merindukan untuk mengadakan novena hanya untuk Singapura saja. Lalu saya katakan bila ia ingin melakukan untuk Singapura, tetapi ia meminta saya mencarikan pembicara dari Poland, suster dari Poland. Lalu saya katakan, menjelang suasana begitu meriah untuk hari Minggu kerahiman ilahi, suster itu pasti sibuk sekali. Bagaimana kita mencari pembicara yang lain dan kita lakukan melalui Zoom meeting ini sehingga kita bisa membawa seluruh koordinator umat-umat se-Asia untuk gabung untuk melihat renungan, refleksi dari setiap novena yang diadakan. Jadi hal itu terjadi sehingga semua penuh sukacita dan penuh kebahagiaan dalam mengikuti renungan-renungan tersebut. Jadi di dalam hal ini
Saya hanya ingin mengatakan sebenarnya kesatuan kita itu hanyalah melalui eh, melalui komunikasi yang sangat sederhana. Jadi waktu saya berbicara kepada para koordinator, ayo kita selenggarakan bersama, novena bersama. Masing-masing negara kita bawakan pembicaranya. Langsung mereka support dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita. Dan mereka katakan, kita siap mendukung untuk bisa menjadikan ini sukses. Dan juga saya mintakan supaya tiap-tiap negara menyiapkan pastor-pastornya, tapi otomatis kita juga yang harus menghubungi mereka ya, untuk memohon supaya mereka siap mengadakannya. Saya sangat bangga sekali untuk kita di Indonesia, kita dapati Father Aurelius yang juga mewakili Indonesia di dalam acara novena tersebut. Father Aurelius yang dari Batam ya, dia bisa membawakan renungan begitu indah dan juga misa kudusnya. Jadi semuanya ini, kesatuan kita bersama ini, bisa kita mulai itu adalah dari kebersamaan kita saat kita memulai bagaimana kita bisa membawa suatu unity bersama. Jadi kita harus juga mempunyai suatu sifat kepemimpinan yang dimana bisa membawa suatu kesatuan. Sebenarnya saya ini bukan seseorang yang sanggup melakukan hal ini ya. Terus terang, saya ini hanya seorang ibu rumah tangga dan tidak ada apa-apanya. Terus terang, saya ini adalah orang yang penakut ya sebenarnya ya, untuk berbicara di hadapan orang banyak. Tapi dari kecil, saya ini adalah pencinta ini favorit santa yang saya suka, saya cintai adalah Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus selalu melakukan hal-hal yang kecil-kecil yang tidak terlihat tapi sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya suka sekali membaca dia punya riwayat hidup ya. Dan yang paling luar biasa, satu hal yang menangkap hati saya adalah bagaimana ia berkata kepada Yesus supaya ia boleh merintis jalan kecil-kecil menuju ke surga. Yaitu dari perbuatan kasih setiap harinya. Perbuatan kasih yang tidak diperhitungkan. Seperti memberi senyum, sapaan selamat pagi, membantu sesamanya yang tidak mampu, atau kadang misalnya di dalam berdoa rosario, kadang dia mendengar bunyi-bunyi, itu rosario kebiasaan ya, itu rosario dibunyi-bunyikan ke bangku gereja gitu, ada suara-suara menggema gitu. Tapi bagaimana kita reaksi untuk menanggapi suara-suara tersebut? Kan mengganggu sekali dalam doa. Tapi dia menanggapinya dengan penuh sukacita, dengan suatu irama dalam hal mengikuti doa tersebut. Sehingga hal-hal kecil yang banyak sekali hal-hal kecil dalam hidup kita yang bisa kita ambil sebagai hal yang positif. Kalau kita mau melihat dari yang positif. Tapi kalau kita mau melihat dari negatif, maka ia menjadi negatif. Jadi Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus itu membentuk jalan-jalan kecil menuju surga, katanya dia tidak sanggup melakukan hal-hal besar seperti Rasul Paulus yang bisa berbicara di depan banyak orang. Ya, demikian juga seperti saya sendiri, saya juga tidak sanggup berbicara di depan banyak orang ya. Lalu saya perhatikan juga Santa Teresa dari Santa Teresa dari Kalkuta. Dia adalah penggemar dari Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus yang bekerja untuk orang-orang kecil. Dan juga Chiara Lubich yang pendiri Focolare,
dia juga pencinta dari cinta Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Dia juga mengajari kita bagaimana melakukan hal-hal yang kecil-kecil. Oleh sebab itu, dari situ saya memulai hidup saya, memulai dari hal yang kecil-kecil. Misalkan kita contoh ya, bila kita masuk ke ini kamar mandi, biasa kan kita udah masukkan basah, itu wastafelnya basah. Salah satu bagian yang harus kita perhatikan, bagaimana dengan orang yang di belakang kita yang akan masuk kemudian. Itu basah memang normal, tapi waktu kita masuk kan dia bersih, kering. Apa salahnya kalau kita juga melap kasih bersih, sehingga yang masuk juga menerima bagiannya bersih. Jadi kira-kira contoh seperti itu yang harus kita terapkan dalam hidup, sehingga itu membawa efek yang positif bagi yang lain-lain yang mengikutinya. Kemudian saya juga sangat mencintai Padre Pio ya. Padre Pio yang sangat mencintai Eucharisti dan Confession, sakramen pertobatan. Jadi dari waktu kecil saya telah suka sekali mengikuti doanya Santo Fransiskus yang jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadi itu semua yang saya selalu bawakan dalam hidup ya. Jadi seperti yang tadi dikatakan Pastor Nico, bahwa kita selalu harus menjadi yang pertama untuk bisa mengerti daripada dimengerti, mengampuni daripada diampuni, mengasihi daripada dikasihi. Jadi prinsip itu saya pegang di dalam hidup saya, sehingga di dalam kehidupan dari kecil, saya selalu mengalah untuk hal-hal yang saya hadapi dalam keluarga. Terutama setelah berkeluarga, di dalam keluarga bersama suami. Jadi hal-hal itu bagaimana saya diubah Tuhan terlebih dahulu sebelum orang lain diubah. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi tanpa kita diubah, tidak mungkin kita bisa membawa contoh bagi orang lain, supaya orang lain bisa mau mengikuti jejak hidup Yesus dalam hidup kita. Jadi kita selalu harus bisa mencerminkan kehidupan Yesus dalam diri kita. Oleh sebab itu, seperti cerita yang lalu, yang pernah saya ceritakan mengenai pengalaman dari kehidupan rohani saya, bagaimana saya dipanggil untuk memulai karya Tuhan di keraiman ilahi, di mana saya mendapatkan exit permit, izin untuk keluar melayani oleh suami. Jadi itu tidak mudah saya mendapatkannya kalau kita tidak memberi contoh yang baik di dalam keluarga. Oleh sebab itu, saya pegangi itu bacaan Injil yang saya selalu tekuni adalah 1 Korintus 13. Dan bagaimana saya bisa menerima yang lainnya, yaitu Yohanes bab 13 ayat 34, dan juga Galatia, surat Rasul Paulus di Galatia bab 5 ayat 16, hidup dalam buah-buah roh. Ya, dan bagaimana membawa yang lain menjadi unity, Yohanes 17 ayat 21. Jadi itu yang selalu ditekankan oleh Chiara Lubich ya. Maka ia membentuk Focolare untuk menjadi unity. Maka kita ini semua harus bisa menjadi unity di dalam kesatuan bersama Yesus, dalam memberikan teladan hidup, terutama di dalam keraiman Allah. Kita harus memancarkan sinar kerahiman keluar, sehingga setiap orang melihat hadir Tuhan Yesus ada dalam diri kita, cahaya itu menciprat ke orang-orang sekitar, boleh melihatnya. Jadi contohnya, salah satu contoh yang boleh saya share-kan, hari itu sudah saya share-kan mengenai keadaan suami ya. Kali ini saya ingin share-kan mengenai
anak saya, dia punya teman berasal dari Kristen ya, bukan Katolik. Jadi mereka udah berteman beberapa tahun. Lalu keluarga ini hanya istri dan anak laki. Sering bermain ke rumah saat liburan. Jadi anak saya nggak pernah mengajak untuk berpindah ke Katolik ya, sebab dia punya kepercayaannya sendiri di Kristen. Tetapi baru aja kejadian minggu lalu sewaktu Paskah, dia berkata setelah dia mempelajari seluruh kehidupan selama dia berada di dalam keluarga, bagaimana dia melihat keluarga bersatu dalam berdoa bersama, membuat hatinya tergerak. Dan lalu ia mengatakan ia ingin menjadi Katolik. Bagaimana caranya? Lalu di dalam kebersamaan saat liburan tersebut, mereka ikut berdoa rosario bersama, doa koronka bersama. Lalu di situ mereka betul-betul merindukan, ingin belajar untuk diterima di gereja Katolik. Jadi ternyata anaknya sendiri umur 9 tahun, 10 tahun, yang tadinya suka main games ya, games di komputer, akhirnya bisa mengontrol dirinya untuk tidak lagi melakukan games yang tidak seharusnya ia lakukan, tapi ia lebih utamakan berdoa. Dia bisa nyetop dia punya games dan lain-lainnya, dan sangat terharu saat ia melihat Passion of the Christ waktu Jumat Suci, Jumat Agung. Anaknya sampai terharu dan mengatakan, kenapa orang begitu jahat kepada Yesus? Dan dia mengatakan dia harus berterima kasih kepada Tante Michelle, teman mamanya ya, anak saya. Dia bilang dia harus berterima kasih kepada Tante ini karena telah membawa mereka untuk mengenal Yesus dalam kehidupan mereka. Jadi mereka sangat tergerak hati, sehingga setelah selesai liburan sekarang nih, mereka tetap virtual online, berdoa bersama melalui Zoom, keluarga dari rumahnya di kota lain dengan keluarga anak saya di sini, mereka berdoa bersama tiap hari. Dan anak lakinya ini telah mengikuti pelajaran katekis di melalui virtual ya, kan ada kelas yang khusus untuk anak-anak yang tidak di sekolah Katolik. Mereka kursus online, dan salah satu kelasnya dipegang oleh anak saya. Jadi ini salah satu contoh yang membuat dampak positif kepada mereka yang melihat dan ingin mengikuti contohnya. Jadi kira-kira ini yang bisa saya share-kan untuk malam ini, karena banyak cerita yang bisa di-share-kan tapi tidak cukup waktu. Biar kesempatan lain lagi ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Robert. Terima kasih Ibu Cynthia atas sharing pengalaman Ibu di tengah keluarga. Hal kecil tapi berdampak besar bagi orang lain. Terima kasih Ibu. Mengingat waktu kita sudah jam 21:30, kita akhiri dulu acara kita pada malam hari ini. Kami mintakan Pastor Niko menutup pertemuan kita malam ini dengan doa malam sekalian dengan berkat ya Pastor. Baik Bapak Robert. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, Maha Murah dan Maha Baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu atas pertemuan kami malam ini. Engkau menghendaki agar kami menjadi garam dan terang, membawa dampak yang positif, yang besar bagi sesama kami, bagi orang-orang yang kami kasihi,
dan bagi siapapun yang berada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan atas pengalaman iman yang kami bagikan, kami dengarkan pada malam hari ini. Semoga seluruh kegiatan kami, keluarga kami sepanjang malam ini Engkau berkati dan Engkau lindungi. Berkatilah ya Tuhan semua panitia yang telah mempersiapkan segala hal yang perlu dalam doa bersama ini. Semoga mereka semua Engkau limpahi, Engkau berkati dengan cinta-Mu. Dan berkati kami malam ini dalam istirahat kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, agar kami dapat beristirahat dengan tenang di dalam kasih-Mu. Engkau yang kami puji dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau sekalian, mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Tuhan memberkatimu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.